Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, pada pagi hari ini, saya akan baca salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. Nanti kalau ingin dikaji lagi, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Di dalam surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-218, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka hanya mengharapkan rahmat atau kasih sayang Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini kita hari Kamis. Hari Sabtu besok, tepatnya tanggal 30 Juli, itu kita masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan pertama di tahun hijrah. Jadi kalau Muharram itu Januarinya tahun hijrah. Jadi kalau kalender Islam, tahun hijrah itu adalah bulan pertama Muharram, itu besok hari Sabtu. Dalam istilah Al-Quran di sini, Allah katakan orang-orang yang berhijrah. Oleh ulama diperjelas bahwa ayat ini salah satu menjelaskan tentang status hijrah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini jadi redaksional ayat hijrahnya Nabi beserta sahabat dari Mekah ke Madinah. Nah, akan kita perjelas sedikit istilah hijrah ini untuk diaktualkan aja. Hijrah itu asal kata daripada hajaro. Di dalam bahasa Arab, hajaro itu diartikan al-intiqal, pindah. Maka hijrah itu bukan pergi. Nah, ini membedakan nih. Jadi beda antara hijrah dengan musafir atau muhajir dengan musafir. Kalau al-musafir itu orang yang pergi jauh, ini cara ngaji fikih ini. Dalam pandangan madhab Syafi'i, orang yang pergi jauh yang garis lurusnya itu 83 km itu minimal. Nah, orang yang pergi 83 km garis lurus ini, dia boleh menjamak sholat, boleh mengqosor sholat. Tapi istilahnya pergi, istilahnya musafir. Kalau orang pergi, termasuk kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, orang pergi itu pasti ada waktu kembali atau ada waktu pulang. Makanya ada istilahnya kalau kita pergi kemana aja, itu kalau kita beli tiket ada istilahnya PP. PP itu adalah pulang pergi. Yang menarik, lafaznya pulang pergi itu disebut pulang dulu. Berarti orang pergi itu penting, tapi pulang lebih penting lagi, sehingga nyebutnya pulang pergi. Maka al-musafir, orang yang bepergian jauh tapi ada harapan untuk pulang atau ada harapan untuk kembali, itu namanya musafir. Tapi kalau al-muhajir, nah ini membedakan nih. Kalau al-muhajir yang dia lakukan oleh Nabi beserta sahabat-sahabat beliau dari Mekah ke Madinah, nyebutnya bukan musafir, tapi nyebutnya muhajir. Kenapa kok muhajir? Muhajir itu al-intiqal, pindah. Maka istilahnya kalau al-intiqal atau al-hijrah, pindahnya seseorang itu tidak ada harapan kembali, pindah aja udah gitu. Nah, itu yang disebut namanya al-hijrah. Beda dengan asafar. Jadi kalau asafar pergi jauh,
tetapi sangat-sangat ada potensi, sangat-sangat ada peluang untuk pulang atau kembali. Tapi kalau al-muhajir, orang yang hijrah, itu pergi jauh tidak ada harapan pulang. Makanya kembali ke historisnya sejarah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyebutnya muhajir, bukan nyebutnya musafir. Nah, itu istilah bahasa Arab namanya al-hijrah, diambil dari bahasa namanya hajar. Hajar itu pindah, bukan pergi. Nah, ketika pindah ini itu mengandung 3 tempat. Ini kaitannya dengan hajaro, istilahnya pindah tadi. Pindah itu al-intiqal atau al-hijrah. Yang pertama al-makanu, makan itu tempat. Maka persis secara geografis dari Mekah ke Madinah, Nabi beserta sahabat-sahabat itu al-intiqal, itu disebut hijrah karena pindah tempat dari Mekah sampai ke Madinah. Nah, perpindahan tempat inilah disebut hijrah. Ya, kalau kita mau contohkan saja, Mekah Madinah itu kalau saya mau ibaratkan dari Jakarta ke Cirebon, atau mungkin lebih dikit lagi, tapi biar gampang kita contohkan saja. Jakarta Cirebon itu istilahnya Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah. Maka pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah disebut hijrah. Hijrah makani, hijrah tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudara, al-hijrah yang kedua itu al-hal. Al-hal itu keadaan. Begini, lagi-lagi secara episode ya, rentetan sejarah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu diungkapkan oleh ulama-ulama, baik ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama kontemporer. Penyebabnya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebab jiwa fisik Nabi beserta sahabat-sahabat terancam akan dibunuh oleh orang kafir-kafir Quraisy. Sekali lagi, salah satu sebab atau penyebab Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena fisik sahabat-sahabat termasuk fisik Nabi itu terancam untuk dibunuh oleh orang kafir Mekah. Oleh karena itu, kalau Nabi beserta sahabat-sahabat tidak hijrah, tidak pindah, ini akan terancam dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Makanya salah satu penyebab kenapa Nabi hijrah itu karena terancam fisiknya. Yang hebat, dan ini gentle betul, ini hebat betul junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ketika fisik beliau terancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi yang hijrah itu pertama bukan Nabi. Justru Nabi memerintahkan, menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya hijrah terlebih dahulu untuk menyelamatkan fisik sahabat-sahabat. Berarti bahasa mudah, Nabi itu justru memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah menyelamatkan fisik terlebih dahulu ketimbang fisik beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi saya bilang hebatnya Nabi begitu. Kenapa? Kalau sahabat-sahabat hijrah itu atas perintah Nabi dan atas kemauan sendiri. Hijrahnya sahabat itu diperintah oleh Nabi dan kemauan sendiri. Tapi ini membedakannya, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu justru akhir-akhir ketika sahabat-sahabat sudah banyak dan banyak sekali berada di Madinah. Nah, itu tadi saya bilang salah satu penyebab kenapa Nabi hijrah beserta sahabat itu tujuannya karena untuk menyelamatkan fisik. Ternyata bukan hanya menyelamatkan fisik untuk terhindar dari pembunuhan dari orang-orang kafir Quraisy, justru yang terpenting adalah menyelamatkan akidah. Maksudnya menyelamatkan akidah kenapa? Ketika Nabi beserta sahabat-sahabat ibadah di Mekah itu dilarang. Jangankan untuk masalah ibadah, fisik sahabat aja akan terancam. Oleh karena itu, penyebab selanjutnya hijrahnya Nabi beserta sahabat dari Mekah ke Madinah itu karena tidak ada diperbolehkan ibadah. Yang tadi bahasa saya biar gampang, biar mudah, jangankan ibadah sholat, fisik sahabat aja akan terancam untuk dibunuh. Makanya ini salah satu penyebab kenapa ada hijrah dari Mekah ke Madinah, itu salah satunya adalah untuk menyelamatkan akidah.
Baik Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, itu hijrah dalam artian yang kedua namanya al-hal, keadaan. Yang ketiga, dan ini yang aktual, yang ketiga ini hijrah dalam artian as-sifat. Nah, sifat ini berarti ya kita manusia ya udah termasuk saya pribadi ini, semua yang ada di sini nih manusia, enggak ada yang enggak pernah berbuat salah. Manusia enggak ada yang enggak pernah berbuat khilaf. Manusia enggak ada yang enggak pernah berbuat dosa. Nah, ketika kita atau siapa saja pernah berbuat salah, kemudian dia berikrar, dia berjanji untuk tidak berbuat salah lagi, maka itu disebut hijrah sifat. Orang yang pernah berbuat dosa, orang yang pernah berbuat salah, orang yang pernah berbuat khilaf, kemudian dia berjanji untuk tidak, atau mungkin bahasa saya biar gampang, sumpah untuk tidak berbuat khilaf lagi, tidak berbuat dosa lagi, maka disebut al-hijrah bis-sifat. Jadi hijrah melalui sifat. Makanya banyak sekali, dan ini aktual ya, dalam artian tentu kausalitas hukum alam, sunatullah. Banyak manusia yang rajin ibadah justru dulunya tidak ibadah. Banyak manusia sekarang yang bagus perilakunya, akhlaknya, sopan santunnya, moralnya, etikanya, bisa jadi dulunya tidak bagus. Makanya istilahnya kita tidak boleh memastikan seseorang yang tidak bagus terus-terusan tidak bagus. Tidak, bisa dibalik. Suatu saat, cepat atau lambat, proses waktu, proses perjalanan dan sebagainya, hidupnya itu ada proses yang asalnya tidak bagus jadi bagus, yang asalnya belum sempurna menjadi sempurna. Maka orang-orang yang pernah berbuat khilaf, orang-orang yang pernah berbuat salah, bahkan yang tertinggi ini orang-orang yang pernah berbuat dosa, dia berikrar tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat khilaf lagi, maka itu disebut namanya hijrah. Oleh karena itu yang Nabi ungkapkan bahwa hijrah secara fisik, secara geografis sudah nggak ada lagi. Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, jadi kata Nabi, hijrah secara fisik, hijrah secara geografis udah nggak ada lagi. Tapi yang ada yang ini nih, hijrah melalui sifat. Itu yang dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, dan ini hadisnya otentik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, wal muhajir man hajarassu. Orang yang muhajir, orang yang hijrah untuk zaman sekarang dan zaman yang akan datang, itu adalah man hajarassu, orang yang meninggalkan keburukan. Kalau kemarin-kemarin masih suka berbuat maksiat, kemudian sekarang dia tidak berbuat maksiat, maka dia berhijrah secara sifat. Kalau kemarin-kemarin masih durhaka kepada kedua orang tuanya, sekarang berjanji untuk tidak berdurhaka kepada kedua orang tuanya, maka disebut anak yang hijrah. Kalau kemarin-kemarin dia banyak meninggalkan kewajiban memberi infak, ini bahasa saya banyak memberikan infak. Contohnya begini, suami istri itu yang wajib memberi nafkah adalah suami. Maka ketika suami, maaf nih bahasa saya, kemarin-kemarin tidak mau memberi nafkah kepada istrinya, itu suami yang zolim, suami yang berdosa. Tapi ketika berikrar untuk konsekuen, untuk tanggung jawab memberikan nafkah, maka suami disebut suami yang hijrah. Kebalikan, kemarin-kemarin mungkin istri masih sering membangkang ya terhadap ajaran bimbingan suami, kemudian dalam momen yang hebat ini berikrar, berjanji untuk patuh terhadap apapun yang diajarkan oleh suami, maka itu dianggap sebagai istri yang hijrah. Di masyarakat seperti itu juga, bapak-bapak, saudara-saudara. Pokoknya hijrah secara sifat itu akan berlangsung terus sampai di kemudian hari. Intinya hijrah secara fisik sudah tidak ada, hijrah secara geografis, secara tempat sudah tidak ada, akan tetapi yang akan berlangsung adalah hijrah dalam bentuk sifat. Yang asalnya kita tidak baik menjadi baik, yang asalnya kita mungkin enggak tapi rajin ibadah menjadi rajin ibadah, atau mungkin kita kurang bertanggung jawab, yang tadi saya bilang, saya contohkan nafkah dan sebagainya. Maka dalam momen hijrah ini kita akan konsekuen mau mengeluarkan nafkah. Oleh karena itu
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengatakan bahwa hijrah yang aktual dan terus menerus adalah hijrah meninggalkan kemaksiatan. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu pemahaman hijrah ya, yang saya aktualkan saja karena besok hari Sabtu itu masuk di bulan Muharram, tahun baru hijrah, yang kebetulan angkanya ini adalah 1444 ya. Intinya berarti 1444 tahun yang lalu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang terakhir, ini ada masih beberapa menit, ingin saya ungkapkan begini. Ada hadis yang sangat populer, ada hadis yang sangat terkenal, bisa jadi kita sering mendengar, bahkan kita sering ucapkan, yaitu kata Nabi, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan sah kalau dibarengi dengan niat. Hadis ini nih, innamal a'malu biniyat, Nabi ungkapkan ketika hijrah. Jadi bahasanya, kalau istilah ngaji ilmu hadis, asbabul wurudnya, penyebab keluarnya hadis ini, kalau istilah ngaji Al-Quran, asbabun nuzul. Jadi kalau ngaji Al-Quran asbabun nuzul, tapi kalau ngaji hadis asbabul wurud. Penyebab Nabi mengungkapkan innamal a'malu biniyat karena kaitan dengan hijrah. Nah, apa pentingnya, apa hikmatnya tentang hadis innamal a'malu biniyat? Dan ternyata hikmatnya banyak banget. Gini, innamal a'malu biniyat, hadis ini salah satu hikmatnya adalah ibadah perbuatan baik kita apapun akan sempurna kalau dibarengi dengan niat. Sekali lagi, ibadah kita apapun, amal soleh kita apapun akan sempurna kalau dibarengi dengan niat. Berarti kalau tidak ada niat, maka akan tidak sempurna ibadah kita. Saya contohkan yang paling gampang aja, kita sholat. Siapapun sholat, kalau tidak niat maka tidak akan sempurna alias tidak sah sholatnya. Atau ketika kita melakukan kebaikan, kalau tidak dibarengi dengan niat, maka akan tidak sempurna ibadah itu sendiri. Maka akan sempurna, akan sah ibadah seseorang kalau dibarengi dengan niat. Makanya populer kita kalau lagi sholat, niatnya usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya'i. Itu menandakan berarti untuk kesempurnaan dan sahnya ibadah. Apalagi kemarin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ibadah haji, itu ketika menunaikan ibadah haji harus ada niat. Ketika berpakaian ihram selesai mau menunaikan ibadah haji, ada niat, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kita di bulan Ramadan, puasa Ramadan, ada wajib niat. Bahkan saking pentingnya niat puasa di bulan Ramadan, itu kita niatnya pada malam hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan, dan seterusnya. Ini intinya, niat itu untuk mensahkan, menyempurnakan perbuatan baik kita atau ibadah kita. Kebalikan berarti, orang yang ibadah tanpa niat itu bisa disebabkan dan bisa menyebabkan tidak sahnya, tidak sempurna ibadah. Yang kedua, hikmatnya hadis ini nih tentang masalah niat. Niat itu motivasi, niat itu penyemangat, atau saya populerkan, niat itu sugesti. Kayak kita berbuat kebaikan, kita pasti punya sugesti, kita pasti punya keinginan, kita pasti punya maksud. Ketika kita berbuat kebaikan apapun, kalau dibarengi dengan niat, kalau niatnya tulus ikhlas, kalau niatnya sempurna, yang asalnya kita nggak mampu, insya Allah jadi mampu. Yang asalnya mudah kita batalkan, tapi karena sudah niat, kita sulit untuk membatalkan. Ya, termasuk kita mencari ilmu, termasuk kita mencari nafkah. Jadi kalau orang mencari nafkah, niat untuk menafkahi orang yang dia nafkahi. Orang mencari ilmu, kalau dia niat untuk menyempurnakan kepribadiannya, yang asalnya nggak mampu akan jadi mampu, yang asalnya nggak kuat jadi kuat. Makanya niat itu sekali lagi saya bilang motivasi, penyemangat atau sugesti. Itulah yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu biniyat, kaitan dengan hijrah. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat ketika akan menunaikan hijrah
itu godaan ujiannya sangat-sangat besar. Sekali lagi dalam historis nih, sejarah, sahabat-sahabat itu akan hijrah dari Mekah ke Madinah, ujiannya sangat besar, cobaannya sangat besar. Kalau tanpa niat atau kurang sempurnanya niat, maka sahabat-sahabat tidak jadi hijrah. Salah satu kejadian, salah satu kasus perkara ingin saya contohkan di sini. Ini kalau sahabat kurang kuat niatnya, tidak akan ada istilah hijrah para sahabat. Saya contohkan begini. Ada sahabat namanya Abu Salamah, punya istri namanya Ummu Salamah. Ini buat kita semua nih, perhatian, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Jadi ada sahabat namanya Abu Salamah dan istrinya namanya Ummu Salamah. Punya anak masih kecil namanya Salamah, namanya Abu Salamah, bapak Salamah. Ummu Salamah namanya ibu Salamah, punya anak namanya Salamah, masih kecil. Bertiga ini akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ketika sampai di perbatasan, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy, "Wahai Abu Salamah, kamu mau kemana?" "Saya akan hijrah atas perintah Nabi untuk ke Madinah." Apa jawaban orang kafir Quraisy? "Kalau kamu ingin hijrah, kalau kamu ingin pergi, kalau kamu ingin pindah, kalau kamu ingin meninggalkan Mekah, maka harta yang kamu peroleh di Mekah harus ditinggal." Ujian pertama, sahabat Abu Salamah dan Ummu Salamah menyiapkan harta untuk hijrah ke Madinah, enggak boleh dibawa, disuruh tinggal. Apakah Abu Salamah menyebabkan diminta hartanya ditinggal menyebabkan tidak jadi hijrah? Enggak. Kata Abu Salamah, "Baik, oke kalau begitu, yang penting saya bisa hijrah." Akhirnya Abu Salamah sudah menyiapkan harta, menyiapkan sanggup, menyiapkan bekal dan sebagainya, disuruh tinggal. Dan kebetulan beliau hartanya banyak, ditinggal semuanya di Mekah. Yang penting beliau bisa hijrah ke Madinah. Ujian terberat. Setelah mau berangkat, apa alasan orang-orang kafir Quraisy? "Oke, harta sekarang kamu sudah tinggalin, tapi yang kedua, kamu kalau mau hijrah, kamu dengan istri kamu saja, anak kamu jangan dibawa." Lagi-lagi ujian yang terberat. Harta ditinggalin, sekarang anaknya masih kecil, masih bayi. Ketika mau dibawa, nggak dikasih juga. Jangan kau bawa anak kamu aja berdua. Apakah dengan anak disuruh tinggal menyebabkan Abu Salamah dengan Ummu Salamah membatalkan hijrahnya? Tidak. Junjungan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa anak itu belum ada dosanya sama sekali. Orang tua yang sabar, yang tabah melihat diuji, melihat bagaimana anak nanti, itu menyebabkan pahala yang sangat besar buat kedua orang tuanya. Pesan dari Nabi itu diingat oleh Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Akhirnya dengan tulus ikhlas, "Oke, saya tetap hijrah ke Madinah beserta istri yaitu Ummu Salamah, dan anak saya tinggal di Mekah." Ternyata ini kasus yang menarik, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian. Itu orang Arab, kalau suami istri biasanya ada marganya, ada sukunya. Ketika anak yang masih bayi ditinggal oleh Abu Salamah dengan Ummu Salamah, ketika anaknya itu ditinggal, ternyata dari suku Abu Salamah, dari suaminya, dan dari suku Ummu Salamah, dari istrinya, itu berebut untuk mengambil anak yang ditinggal tadi, untuk mengambil bayi yang ditinggal tadi. Bahasa mudahnya begini, kalau bahasa saya biar gampang, udah, kata keluarganya Ummu Salamah nih, udah saya aja yang pegang ini bayi. Kata keluarga atau kerabatnya Abu Salamah, udah saya aja yang pegang. Jadi dari keluarga Abu Salamah berebut dengan keluarga Ummu Salamah untuk merawat bayi tadi. Saking berebutnya dan tidak ada yang mau mengalah, dari keluarga Ummu Salamah megang kakinya, dari keluarga Abu Salamah megang tangannya, main tarik-tarikan. Akhirnya anak itu tangan dengan kepala dengan kakinya putus sampai mati di depan kedua orang tuanya. Sekali lagi ujian, dan ujian yang sangat berat yang dialami oleh para sahabat. Apakah menyebabkan
Abu Salamah dengan Ummu Salamah meninggalkan dan tidak jadi untuk hijrah, tetap. Inilah yang tadi saya maksud, innamal a'malu binniyat. Kalau kita kembali ke sejarah, yang namanya niat itu menjadi mantap untuk melakukan perbuatan baik apa saja ibadah kita. Apa aja, manusia enggak ada yang tidak ada cobaan, termasuk kita ini. Orang berbuat kebaikan dengan niat itu sebagai motivasi, sebagai penyemangat, bahwa sebagai sugesti, apapun ujiannya, apapun rintangannya, apapun cobaannya, bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Makanya momen hijrah ini intinya tadi, ketika kita berbuat kebaikan, berbuat kebaikanlah lillahi ta'ala, mutlak itu. Yang kedua, dengan kita berbuat kebaikan, dengan diawali, dengan dibarengi dengan niat, menjadi motivasi. Cobaan, ujian, rintangan, insya Allah bisa kita lalui dan kita mencapai kesuksesan apa-apa yang menjadi keinginan kita, dan tentu insya Allah menjadi kebahagiaan dan menjadi bisa kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa, kita awali dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.